Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan nikmat karunia fadilah buat kita. Karena itu harapan kita kepadanya, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Dengan syukur itu kemudian kita mendekat kepadanya. Kita mengikuti ajaran-ajarannya. Kita mengikuti syariat-syariatnya. Dan dengan cara itulah kemudian kita akan semakin mendekat kepadanya. Lalu tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali selalu bersamanya. Manusia yang paling sering bersama Allah tidak lain adalah kekasihnya sendiri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ini, kita membicarakan tentang sesuatu yang masih lekat dalam ingatan kita. Kita bicara tentang hijrah spiritual. Karena hemat khotib tidak ada yang mampu mengisi kemerdekaan kecuali dia sudah hijrah secara spiritual. Kalau selama ini hijrah itu dimaknakan dengan perpindahan secara fisik saja, maka kita mengenal ada yang disebut dengan hijrah maknawi. Hijrah maknawi adalah bagian yang berbeda dengan hijrah zahiri. Kalau hijrah zahiri itu adalah perpindahan fisik seseorang, berpindahnya fisiknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi hijrah maknawi adalah berpindahnya kondisi batin seseorang, kondisi jiwa seseorang dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Hal ini ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli hikmah
hukama, mereka mengatakan bahwa hijrah itu dibagi menjadi dua, hijrah sughra dan hijrah kubra. Hijrah sughra itu sama dengan hijrah zahiri, sementara hijrah kubra tidak lain adalah hijrah spiritual. Karena itu ketika kita membicarakan tentang hijrah spiritual, yang mungkin sangat penting kita pahami apa yang disebut dengan spiritual itu. Spirit itu adalah jiwa, ruh, atau sesuatu yang terdalam pada setiap orang. Tapi dengan makna ini, Barat kemudian mengatakan bahwa seseorang itu bisa hidup dengan dirinya sendiri. Seseorang itu bisa memutuskan apapun tanpa campur tangan orang lain, bahkan tanpa campur tangan Tuhan di sana. Kalau kita membaca beberapa literatur tentang spiritual, kita akan temukan berbagai macam metode spiritual yang ditelurkan oleh Barat. Dan metode mereka untuk mendapatkan pencerahan spiritual sama sekali tidak pernah menyentuh agama. Karena bagi mereka, agama itu sesuatu yang mendatang dalam diri, bukan yang ada pada diri kita sendiri. Bahkan menurut mereka, spiritual tanpa Tuhan itu juga bisa terjadi. Sebenarnya tanpa kita sadari, pola dan cara berpikir kita sudah banyak yang mengarah ke sana. Kita memang mengaku beragama Islam, kita mengaku sebagai Muslim, tapi coba tanya pada diri kita sendiri. Dalam kehidupan ini ketika kita menemukan masalah, tanyalah pada diri sendiri, apakah kita pernah mempertanyakan masalah itu lalu mencari solusinya dengan cara meminta dan bertanya kepada Tuhan, kepada Allah? Tidak usah jauh-jauh. Seseorang yang ingin mendapatkan jabatan, seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan, apa yang ada di benaknya? Apakah yang pertama dia lakukan bahwa dia harus duduk diam meminta kepada Allah? Tidak, bukan itu yang dia lakukan. Yang pertama yang dia lakukan kalau dia ingin jabatan, maka dia akan menghadap kepada atasannya. Dia akan bangun jaringan, seolah-olah dengan itulah dia mendapatkan jabatan itu. Kita mengatakan bahwa kita makhluk spiritual, tapi kenyataannya kita melupakan Tuhan. Persis seperti Barat, persis seperti Barat. Mungkin kita mengatakan Barat itu salah, tapi ternyata dalam benak kita, dalam perilaku kita, dalam kehidupan sehari-hari, kitalah yang Barat itu. Ada satu hal penting yang dilupakan oleh Barat. Apa itu? Mereka lupa bahwa spirit yang ada dalam diri kita, atau dalam bahasa Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh itu adalah sesuatu yang datang dari Allah secara langsung. Tidak ada perantaranya. Di sini terjadi perdebatan para ulama, panjang sekali perdebatannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat mirruhi itu artinya ruh ciptaan Allah. Tapi sebagian ulama tafsir yang lain, terutama mereka yang memperdalam spiritualitas ruhaniyah, mereka mengatakan bahwa ruh itu tidak diciptakan,
karena dia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh inilah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan hayat, kehidupan. Maka kita hidup sebetulnya hidup yang dipinjamkan oleh Allah. Andaikan kemudian kita mengaku bahwa kita hidup, maka kalau kita memahami hijrah spiritual, kita harus ulang pemahaman itu. Ingat, hayat kita, hidup kita adalah hidup yang dipinjamkan dari Allah. Dan sesuatu yang dipinjamkan itu nanti bisa diambil kapan saja tanpa kita bisa menolak sedikit pun. Para ulama kemudian mengatakan dari hidup inilah, dari hayat inilah, di situ ada iradah, kemauan, ada kudrah, ada kekuatan. Barat melupakan ini. Ketika Allah menghidupkan kita, lalu Allah memberikan kemauan, kemampuan, kekuatan, kata Barat, itu kita punya, itu milik kita. Tapi kata Islam, tidak, itu pinjaman dari Allah. Karena itu bersifat pinjaman, maka pastikan bahwa sesuatu yang kita pinjam itu wajib kita pelihara. Jangan sampai apa yang kita pinjam itu justru membuat marwah kita jatuh di hadapan sang peminjam. Kita tahu bahwa kita pasti mati. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menyadari itu? Yang oleh para ulama tasawuf itu disebut dengan yaqzah, kesadaran spiritual. Tidak ada orang yang berubah menjadi lebih baik kecuali terbangun kesadaran spiritualnya. Tidak ada orang yang berubah menjadi lebih alim kecuali berubah kesadaran spiritualnya. Karena itu yang diminta dari kita, pastikan bahwa kita menyadari kehidupan ini adalah kehidupan yang dipinjamkan. Dan kehidupan yang dipinjamkan itu wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu para ulama, misalnya Syekh Ibnu Ajibah, seorang sufi dari Maroko, dalam kitabnya Iqazul Himam, Syarah Al-Hikam, beliau menjelaskan tentang hijrah. Kata beliau, wahiyya huna min salasati umurin. Hijrah itu ada 3. Min watanil maksiyati ila ta'ati. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Wa min watanil ghaflati ila watanil yaqzati. Hijrah dari kealpaan menuju kesadaran. Wa min watanin alimil asbah ila watani alimil arwah. Hijrah dari alam jasmani menuju alam ruhani. Kita coba yang pertama. Beliau katakan hijrah spiritual itu adalah hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ada hal penting yang harus kita jawab. Mengapa orang berbuat maksiat? Seseorang itu berbuat maksiat karena dia mengikuti kehendak dirinya sendiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa syaitan itu menggoda, sejatinya kita itu bisa memutuskan. Kita tergoda atau tidak, itu kita yang memutuskan. Coba baca dalam ayat-ayat Al-Quran. Nanti syaitan, kalau kita mengatakan bahwa syaitan itulah yang menjadi penggoda kita, nanti pada hari kiamat dia akan mengatakan dia lepas tangan dari seluruh yang dia lakukan terhadap kita. Dan kita tidak bisa menuntut dia.
kitalah yang tergoda. Maka sejatinya diri kitalah yang bisa menentukan apakah kita akan menjadi orang yang baik atau kita menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam Islam ilham dari Allah itu tidak pernah berhenti kepada kita. Atau dalam bahasa modern hari ini, hati nurani kita selalu menjadi penunjuk jalan. Apakah kita akan mengikuti hati nurani atau tidak? Hari ini berapa banyak orang yang merasakan bahwa hidupnya belum dapat seperti yang dia harapkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, kita jangan tutup mata. Pejabat-pejabat kita sudah pernah mengatakan, seandainya negeri ini dikelola dengan benar, sekiranya negeri ini dikelola dengan jujur, tanpa ada korupsi, tanpa ada kolusi, tanpa ada nepotisme, maka setiap warga negara itu akan mendapatkan 20 juta satu bulan tanpa dia harus bekerja. Itu bukan anak kecil yang ngomong, itu pejabat negara yang ngomong. Itu artinya dia punya data. Hari ini jangankan 20 juta, 2 juta saja per bulan bagi sebagian masyarakat kita itu berat sekali untuk mendapatkannya. Padahal mereka sudah bangun sebelum subuh dan boleh jadi jam 10 malam baru tidur lagi. Apa yang salah? Yang salah itu adalah ada dalam dirinya ego yang tidak bisa dia tundukkan. Ego itu akan membesarkan diri kita. Kita ingin merasa hebat. Kita ingin mendapatkan, aku dulu yang dapat, kau nanti. Itu mereka yang punya ego. Itu anakku, kau jangan ganggu dia. Itu karena ego. Kalau perlu aturan diganti demi seorang anak. Untuk apa itu? Ego yang tidak bisa ditundukkan. Hadirin, hijrah spiritual itu adalah merubah diri. Ego ini hanya akan menghancurkan diri kita. Di hadapan Allah, ego itu tidak lain adalah berhala dalam diri kita sendiri. Maka orang yang memperturutkan egonya, dia menyembah dirinya sendiri. Dan itulah kemaksiatan. Ibnu Ajibah mengingatkan kita, kalau engkau ingin hijrah, hijrahlah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrahlah dari kelalaian menuju kepada kesadaran. Lalu ada yang menarik yang ketiga, hijrah dari alam fisik jasmani menuju alam ruhani. Mungkin bagi sebagian orang ini terlalu berat, tapi khotib ingin gambarkan secara sederhana. Kita ingat tentang peristiwa sujudnya malaikat kepada Adam. Pertanyaannya, kenapa malaikat sujud kepada Adam? Jawaban sederhananya karena Allah memerintahkan mereka sujud kepada Adam. Kalau itu semua orang tahu jawabannya. Kalau karena perintah Allah malaikat sujud kepada Adam, mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam padahal dia juga ikut diperintah? Jawabannya adalah malaikat itu meskipun dia diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, sebagian ulama mengatakan memberikan penghormatan kepada Adam, maka yang dilihat oleh malaikat itu adalah sesuatu yang tidak sekedar luarnya Adam.
Adam itu dihormati malaikat bukan karena luarnya, tapi karena sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika Allah mengatakan perintah sujud itu ternyata dimulai oleh kalimat fa iza sawaituhu, ketika aku sudah sempurnakan penciptaan Adam itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian sujud kepadanya. Jadi perintah sujud itu kepada Adam sejatinya dimulai dari kalimat aku sempurnakan Adam itu, aku tiupkan ruhku kepadanya, maka sujudlah kepadanya. Jadi sujudnya malaikat itu bukan karena fisiknya Adam, tapi karena sesuatu yang Allah tiupkan ke dalam diri Adam. Dan sesuatu itulah yang kita sebut roh. Itulah yang disebut spirit. Jadi spiritual itu adalah sesuatu yang menjadikan spirit kita terhubung kepada Allah. Itulah spiritual. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa spiritual itu sesuatu yang kita dapatkan secara pribadi tanpa campur tangan Tuhan, keliru dia memahami itu. Kita akan menjadi orang yang solih ketika spirit kita, ruh kita terhubung kepada Allah. Dan kita akan menjadi orang toleh, orang jahat, kalau spirit kita itu justru terhubung dengan ego kita. Dan itulah yang disebut dengan nafsu. Karena itu saya, khotib, mengajak kita semua mempertanyakan apakah spirit kita selama ini adalah spirit ego, atau spirit kita adalah spirit yang terhubung kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang kita baca tadi? Wa may yuhajir fi sabilillah. Kata-kata yuhajir fi sabilillah itu menunjukkan bahwa spirit orang yang hijrah itu adalah spirit yang tersambung kepada Allah. Kalau itu tersambung, maka yang dia dapatkan yajid fil ardi muraghaman katsira. Dia akan mendapatkan kehidupan yang luas. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah keluar dari rumahnya di jalan Allah, di jalan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian dia mendapatkan kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka perjalanannya adalah perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Hadirin, ada satu hal sebelum kita tutup khutbah singkat ini. Yang terlupa oleh kita adalah seolah-olah kalau kita tidak sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan sampai kemudian melupakan segalanya, maka rezeki kita tidak akan datang. Padahal rezeki kita itu tidak sekedar bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ar-rizqu rizqani. Rezeki itu ada dua. Rizqun tatlubuhu, rezeki yang engkau cari. Di mana engkau cari rezekimu? Mungkin engkau bekerja sebagai pimpinan, sebagai pejabat, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pegawai administrasi. Mungkin engkau bekerja di ladang-ladang, mungkin di kantor-kantor, mungkin di tempat yang tidak jauh dari kita, MMTC, mungkin. Tapi
Pahamkah kita bahwa rezeki yang kita dapatkan dari situ, kata Imam Ali, itu adalah rizqun tatlubuhu. Itu rezeki yang kau cari. Dan itu bukan seluruhnya. Masih ada rezeki yang kedua. Dan ini yang sering kita lupakan. Rizqun yatlubuka. Rezeki yang mencarimu, rezeki yang mengejarmu. Kalau rezeki yang mencari kita, maka kita dipastikan tidak akan pernah meleset untuk mendapatkan rezeki itu. Karena rezeki itu tahu siapa pemiliknya. Sejatinya kita puluhan tahun, atau bahasa mudahnya bertahun-tahun dalam kehidupan kita mendapatkan rezeki yang mencari kita. Sejak dalam kandungan kita tidak pernah bekerja sama sekali, tapi rezeki itu datang terus menerus. Sampai mungkin kita kuliah. Sebagian besar dari anak-anak kuliah hari ini adalah orang yang tidak bekerja, tapi boleh jadi mereka dapat KIP, mereka dapat beasiswa. Kenapa? Karena ada rezeki yang mengejar mereka, ada rezeki yang mencari mereka. Ingat, rezeki yang mencari kita itu sangat terkait dengan seberapa baik kita jadi hamba Allah, seberapa baik akhlak kita. Kalau wajah kita cemberut dengan orang, maka boleh jadi rezeki dari dia itu tidak sampai kepada kita. Rezeki yang mencari kita itu terkait dengan seberapa ramah kita dengan orang lain. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita hijrah secara spiritual. Dan kalau kita hijrah secara spiritual, yakinlah hidup ini akan jauh lebih tenang. Hidup ini akan jauh lebih tentram. Dan rezeki kita insya Allah akan berlimpah dengan rezeki yang halal. Bukan rezeki yang datang dari hasil korupsi. Bukan. Mereka yang mendapatkan rezeki dari rezeki yang haram, dijamin mereka tidak bahagia dalam hidupnya. Andaikan pun itu mereka lakukan, yakinlah keluarga mereka justru tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi pada siang ini khotib ajak kita berubah dari semua yang buruk menjadi baik. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Kita akan mendapatkan sejahtera dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim zil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الأربع وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة